Nah, jadi hari ini aku dapat kesempatan untuk ke Taman Bacaan Anak. Nah, ini agak unik sih, agak unik. Di tengah kota itu ada semacam relawan pemuda itu kumpul, gitu kan. Jadi dia bikin sebuah komunitas yang di sini lebih menitik beratkan kepada literasi. Dan kita ketemu sama Kak Jo. Kak Jo ini adalah sebagai Ketua dari Relawan Muda Peduli Nusantara. Relawan Muda Peduli Nusantara. Sudah berapa lama? Sekarang ini alhamdulillah kita masuk hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Relawan Muda Nusantara ini? Alhamdulillah semenjak dari Mei tahun lalu berdiri, kita sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan. Itu dari santunan, bakti sosial, kemudian pengajian gratis untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa, dan juga kita sudah mendirikan rumah baca dan rumah online secara gratis. Secara gratis? Gratis kalau kata yang bayar. Yang ngurus berapa banyak? Kalau untuk anggota relawan kita itu kurang lebih 21 orang, tapi mungkin karena kesibukan masing-masing paling sekitar 8-12 orang yang full kadang-kadang waktunya di sini. Kalau anak-anak ini sebenarnya kemana sih larinya, ke anak-anak atau kemana sih titik beratnya itu? Kalau kita ini untuk kegiatan kita di sini semua usia. Semua usia. Baik dari anak-anak umur 5 tahun sampai dengan mahasiswa maupun orang dewasa. Oke, Jo, kenapa harus mendirikan taman baca? Kayaknya kalau aku lihat sih, Jo ini, jadi ini kita flashback sebentar. Jo ini adik kelas aku waktu di SMA dulu, dan dulu pernah terjun di dunia politik, dan udah lama udah ketemu, tiba-tiba ketemu buka taman bacaan. Nah, jadi aku tuh agak heran, Jo, kenapa harus ke literasi, Jo? Jadi awal mulanya memang pertama kita hobi baca buku, dan dulu sempat kita ini pernah mengajar. Ngajar guru atau dosen. Dulu sempat jadi dosen. Walaupun tidak lama, cuma hampir 8-9 tahun. Lama, 8-9 tahun. Dan sibuk di dunia organisasi dan juga berpolitik. Makin kesini, makin berpikir luas, pengen buat yang bermanfaat bela. Nah, itu pertanyaan aku juga. Kenapa harus konsen di dunia sosial? Karena begini, kebetulan kita kemarin dapat musibah juga. Ayu kandung itu meninggal dunia. Jadi meninggal ke anak di Giko. Jadi bapaknya tidak tahu kemana, jadi yatim piatu. Jadi berawal dari sana, berarti anak-anak yang di luar sana ada lebih banyak seperti ini. Jadi makanya alhamdulillah anak Ayu ini, kami yang adik-beradik ini kompak ngurusnya kan. Berpikir bagaimana kalau uang yang di luar sana. Betul. Di situ kan. Cak Mano yang kebetulan memang adik-beradiknya tidak kompak gitu kan atau adik-beradiknya tidak katik gitu kan. Iya. Jadi dari atas inisiasi apa yang terjadi pada diri sendiri. Iya, benar. Jo, kedepannya pengen kemana sih, Jo, nak dibawa Relawan Muda Nusantara ini? Kita pengennya kita menjadi organisasi yang benar-benar profesional, agar manfaatnya lebih luas dan diterima lebih masyarakat luas, lebih nerimanya lebih banyak. Jadi tidak hanya di cakupan di sekitar lingkungan sekretariat kami, tapi juga hampir di Sumatera Selatan ini kita punya kegiatan ini. Jo, kau kan lama di dunia politik. Ngomong-ngomong, coba basic ke siapa baik pejabat yang sudah datang ke sini dan yang belum dan yang diharapkan. Ayo. Alhamdulillah sih, waktu peresmian rumah baca ini itu Pak Dr. Andus Latudewa selaku Sekretaris Daerah Kota Palembang yang resmi ke rumah baca ini.
Kemudian ada Ibu Wawaku sudah sempat juga mampir ke sini. Kemudian ada juga Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada anggota DPRD juga Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prima Salam. Dan ada beberapa kepala dinas juga di Kota Palembang yang menyempatkan hadir di sini. Dan mereka datang ke sini baik ataukah ada menawarkan program? Ya, pertama dia berkunjung melihat apa sih aktivitas yang ada di Rumah Baca Relawan ini. Kemudian mereka membantu memberikan donasi, walaupun dalam bentuk barang maupun donasi tunai di dalam kotak relawan kita. Dan mungkin kalau untuk program-program itu sebenarnya aku nih pengen nih ada program kampung literasi. Apa tuh kampung Nah, literasi? program kampung literasi ini yang benar-benar membudayakan literasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi sekarang ini kemarin sudah ada beberapa persiapan, ternyata gagal. Nah, sekarang ini bareng kawan-kawan relawan yang lain juga, ini rencana nak mewujudkan kampung literasi itu di daerah Gotong Royong 3 di Kelurahan Sukamaju. Sekarang ini sudah tahap survei, tinggal bagaimana tahap perizinan dan untuk tinggal eksekusi selanjutnya. Mudah-mudahan dengan adanya kampung literasi ini, anak-anak itu tidak melupakan buku, bahwa buku itu benar-benar bermanfaat untuk mereka. Karena ngapa? Sekarang ini sudah tergerus oleh era digital, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Nah, aktivitas di sini juga kita mengedepankan permainan-permainan tradisional seperti monopoli, catur, enggrang. Jadi mereka sejenaklah melupakan handphone seperti itu. Jo, 2 tahun didirikan Relawan Muda Peduli Nusantara ini. Apa suka dukanya? Suka duka dalam mendirikan Rumah Baca Relawan ini luar biasa banyak. Yang pertama dari waktunya para relawan yang susah ketemunya, kadang-kadang kalau nak rapat susah kumpulnya. Kegiatan-kegiatan itu juga kadang-kadang relawannya berbenturan dengan pekerjaan. Karena mayoritas juga relawan kita ini sudah banyak yang bekerja. Kemudian dari sisi pembiayaan, karena memang dari sisi pembiayaan ini kita butuh operasional bulanan ya, karena kita menyiapkan di sini internet gratis, kemudian ada untuk makanan ringan untuk anak juga, bantuan perlengkapan belajar ya, dan yang pastinya itu kami ini harus punya PR tiap tahun bayar kontrak kan, karena tempat kami ini masih nyewa. Di situ. Betul. Jadi pengennya Relawan Peduli Nusantara ini nih menjadi, pasti tentu dong pengen jadi lebih besar lah ya, dan terafiliasi dengan komunitas lain. Sampai sejauh ini bagaimana pendapat dan pandangan atau respon dari relawan atau komunitas-komunitas sosial yang sudah ada di Palembang? Alhamdulillah sih, sambutan-sambutan dari para komunitas lain juga itu luar biasa bagus, baik. Terbukti dengan kami banyak berkomunikasi juga dengan komunitas-komunitas lain, baik dari komunitas Perawat Peduli Palembang, kemarin kita podcast di sini bercerita, kemudian ada Inspirasi Muda Indonesia dan komunitas-komunitas yang lain. Harapan kami ke depan, karena relawan ini itu resmi berbadan hukum secara nasional, karena kita ini badan hukum kita yayasan. Jadi memang target kita ke depan, kita bisa mempunyai lahan sendiri dan mempunyai memang sekolah non formal yang memang gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Makanya di sini saya mendirikan rumah baca di sini, maupun kegiatan-kegiatan sosialnya itu dari lapak makan gratis, dari podcast maupun UMKM yang kita buat, itu semuanya gratis. Jadi anak-anak yang datang di sini kita ajari, kita fasilitasi supaya mereka pintar dan tidak perlu lagi memikirkan dia dak kati HP, dia dak kati kuota, itu sudah kita siapkan kalau di rumah baca itu. Oke. Tadi sempat ngobrol sama Joe sebelum kita podcast ini tadi, katanya di sini bukan cuma tempat membaca, tapi juga mengundang kawan-kawan profesi apapun untuk mengajar kelas inspirasi, gitu ya. Benar-benar. Nah, sejauh ini kawan-kawan yang ngajar kelas inspirasi itu dari bidang apa, Be? Macam-macam. Kita ini kan ada program ngaji gratis juga. Untuk anak-anak, kemudian untuk program ngaji untuk ibu-ibu juga ada, untuk orang dewasa. Nah, kemudian kemampuan para relawan ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya dia bisa menulis cerita, berdongeng,
ataupun berpidato, apapun bentuknya yang dalam program edukasi di sini, welcome. Itu welcome. Nah, jadi di sini juga dimanfaatkan oleh anak-anak mahasiswa untuk kerja kelompok, diskusi, webinar, itu boleh. Kemarin anak-anak Stisipol, kemudian anak-anak Stipada itu main ke sini, kerja kelompok, fasilitas internet ada, buku bacaan lengkap, semuanya gratis. Jadi bebas, tidak membatasi. Jadi memang dibuat untuk masyarakat dan untuk masyarakat pula. Yang kau inginkan saat ini kira-kira profesi apa yang yang kau harapin bisa ngajar di sini? Sebenarnya kita pengennya yang lebih bersifat ke edukasi seperti mengajar baca tulis, matematika, kemudian kreasi, karya kan. Jadi memang yang di situ yang kita belum punya. Kemarin sempat ada, cuman karena beliau juga sibuk untuk mengajar kelas inspirasi dari pidato itu, jadi tempat terhenti. Tapi langsung aku yang handle untuk ngajar itu, untuk sementara sambil nyari relawan yang mau bergabung di sini. Gitu. Pernah nggak terpikir nggak sih pengen ada kelas inspirasi dari kalangan pejabat? Sebenarnya itu wajib ya. Wajib. Karena memang ada yang sudah ini loh. Peka. Kalau caknya itu belum ada yang peka. Ya? Cuman kalau untuk berkunjung, untuk memberikan support itu sudah ada. Tapi kalau untuk turun langsung memberikan materi itu belum ada. Kita berandai-andai besok-besok Pak Herman Deru, Pak Harnojoyo itu ngasih kelas inspirasi di sini bagaimana menjadi seorang gubernur. Wih, luar biasa, itu yang kami tunggu. Kalau memang bisa Pak Gubernur, Pak Wali Kota bisa ngajar di sini. Atau udah usah ketinggian juga. Camat A ngasih kelas inspirasi di sini. Cak mana nak jadi camat? Cak itu. Ya. Oke, Jo. Ini di mana sih? Daerah mana nih? Relawan Peduli Nusantara. Ini di Jalan Super Semar di Kelurahan Piparja, Kecamatan Kemuning. Nah, kalau tahu gedung Geraha 66, parah situlah, tak jauh. Pinggir jalan tuh lah tempat kami. Mudah kok nyarinya pinggir jalan. Dan aku baru berkunjung ke sini sekitar 1 jaman lebih, dan di sini nyaman, bener-bener yang dalam istilahnya kau nak ngapo, kita fasilitasi di sini. Jadi bukan cuma soal membaca. Dari ngobrol-ngobrol tadi keinginan Joe ini jauh ke Mamano, itu kan jauh ke Mamano, dan aku apresiasi itu. Dan mudah-mudahan aku secara pribadi Joe bisa ngajak kawan-kawan di dunia konten kreator, kawan-kawan di dunia event, atau kawan-kawan di dunia aku lah itu ya, untuk bisa berpartisipasi di relawan muda peduli Nusantara. Kenapa harus ada Nusantara di ujung-ujung? Kenapa tidak relawan peduli Palembang? Karena kita ini berpikirnya luas. Karena memang dari sisi badan hukum juga secara nasional, dan pengennya relawan muda peduli Nusantara ini ada di seluruh Indonesia. Tapi kita tidak muluk-muluk, yang penting fondasi infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan ini sudah berjalan, supaya virus kebaikan ini menjalar kemana-mana. Karena kalau misalnya kita hanya membatasi Palembang, nanti kapasitasnya terbatas di saat siapa tahu ke depan relawan ini berkembang di luar perkiraan kita. Di kabupaten lain pengen. Ya kalau untuk permintaan untuk bentuk di kabupaten itu sebetulnya sudah banyak. Kemarin ada dari Banyuasin, Prabu Muli, Moreni. Cuma aku merasa infrastruktur yang kami punya ini belum kuat. Jadi pondasinya masih diomong ke belum terlalu kuat, karena memang kita juga masih nyewa di sini. Jadi kalau misalnya sudah kuat dan memang sudah merasa kita siap untuk menyebar itu, baru akan kita buka cabang-cabang di kota lain. Dan ini yang unik. Tadi Joe, karena image Joe ini di mata aku adalah seorang politikus. Terus tadi ngomong, kapok main politik. Atau istilahnya itu, udahlah itu ya, aku nak ke dunia sosial deh. Ngapu Joe? Menurut kau politik itu buruk atau? Sebenarnya politik itu bagus. Cuma memang mungkin kita yang belum siap untuk menghadapi tekanan-tekanan politik yang luar biasa menurut aku. Dan juga pada fase 2014 kemarin aku sudah pernah nyalon DPRD. Kalah.
Dan selama Betul enggak itu? kalau dia mau ke down tuh enggak juga sih, cuman memang harus ada yang lebih dipersiapkan selain kita kualitas maupun dari sisi finansial maupun Relasi juga iya. jaringan ya. Berarti ada suatu kemungkinan suatu saat balik lagi ke dunia politik. Kalau untuk aku secara pribadi, aku juga sudah berkomitmen sama kawan-kawan relawan. Memang uang mengidentikan apa yang aku perbuat sekarang ini ada target politik tertentu. Tapi aku sudah berkomitmen sama kawan-kawan relawan dan aku juga pribadi bahwa aku tidak berpolitik, walaupun sebenarnya aku masih salah satu kader partai politik, tapi aku secara pribadi aku hanya menjalin hubungan baik dan menjalin jaringan supaya ya, karena kalau tidak punya politik Iya, enggak bisa akses berjalan. tidak ada ini, karena memang begini. Bernegara, bermasyarakat Iya. enggak bakal jalan. Karena kadang-kadang kita nak ngadep salah satu pejabat itu tidak laku gitu nih. Iya. Kadang-kadang siapa kau gitu kan? Iya, siapa kau dia. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir ya seperti inilah apa ujian yang harus aku hadapi. Alhamdulillah kami tetap istiqomah, kawan-kawan relawan tetap berjalan walaupun kami ini mengas-mengas. Mana nak bayar kontrakan yang sudah itu target listrik bulanan, internet bulanan, karena itu kami bayar dewe kalau udah kati donasi. Nah, terkait hal itu, sorry aku potong. Jo, kau merelakan waktu, kau merelakan finansial untuk dirikan Relawan Peduli Nusantara ini. Goalsnya apa sih, Jo? Aku cuma pengen bermanfaat buat masyarakat. Siapa tahu tidak dapat di aku, siapa tahu ada aku. Jadi kan dengan kita meninggalkan nama baik, track record ataupun prestasi yang sudah kita buat di sini, siapa tahu untuk anak-anak binaan kami yang ke depan kita tidak pernah tahu nasib mereka kan. Betul. Ternyata kita punya 30 anak-anak binaan yang aktif di sini. Siapa tahu mereka Jadi presiden Amerika, Iya. presiden Korea Utara kan? Iya, benar. Jadi memang aku target pribadinya, memang aku pertama memang pengen hijrah dari hal-hal yang sebelumnya dan pengen memperbaiki diri aku dari hal yang sebelumnya. Aku tidak mempunyai kompetitor, persaingan politik, target politik aku tidak punya. Murni ini adalah kegiatan sosial untuk kawan-kawan. Dan mayoritas juga relawan di sini tidak ada track record partai politik maupun aktivis. Jadi memang hanya aku secara pribadi personal karena memang kebetulan aku sebagai simbol organisasi dan alhamdulillahnya sudah bisa berjalan sampai sejauh ini. Kami ini ceritanya dari numpang sekretariat pada waktu itu numpang nyewa kosan. Akhirnya aku tekadkan diri sama kawan-kawan yang lain untuk nyewa sekretariat. Berkelilinglah kami cari. Akhirnya kami dapat. Dulu belum ada karpet. Alhamdulillah kami telah dibantu oleh Pak Camat. Kemudian Pak Sekda juga bersedia meresmikannya. Nah, modal dari itu dengan jaringan yang kita punya kemarin, alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Dan banyak kegiatan, kami punya lapak makan gratis, kemudian kami santunan. Jadi memang target politik tidak ada, cuman goal aku pengen bermanfaat dan aku rela buang waktu dan duit juga ini. Iyalah, siapa tahu ini jadi salah satu jalan aku untuk ke surga. Amin, amin. Itu, Pak. Benar. Jadi ada satu kawan aku ngomong, dia berusaha untuk menjadi yang terbaik di dunia saat ini. Itu tujuannya bukan untuk diri dia, tapi dia pengen, dia berharap suatu hari kelak anaknya bangga, nunjukkan bahwa oh aku anak si Anu. Jadi cak mana caranya kita yang sekarang sedang menjalani hidup ini menanam dan akan menuai kagetnya tentunya yang baik-baik. Jadilah legend.